warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita senantiasa haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat sempat sehingga kita bisa mengikuti pengajian rutin tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat beriringan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada suri tauladan kita yaitu Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah limpah pula kepada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Adapun susunan acara pada siang hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan sekaligus pengajian, yang ketiga diseminasi budaya positif, dan yang terakhir penutup. Untuk acara yang pertama yaitu pembukaan, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan sekaligus pengajian yang akan disampaikan oleh beliau Al-Ustadz Basuki Zulianto SAG. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atakum min kulli ma sa'altumu wa in ta'udhu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar. Shadaqallahu a'lam. Saya pertama ingin menyampaikan sambutan. Nanti pengajiannya yang terakhir saja atau penekanannya kalau waktunya masih cukup, dan insya Allah tidak sampai melangkahi masa yang bawahnya. Yang pertama, saya ingin membuat kesepakatan dulu. Bapak Ibu yang membawa HP silakan untuk di-off-kan. Jadi mulai sekarang kalau kita rapat atau pengajian, HP-nya di-off-kan, atau kalau ingin di-WA-kan disampaikan kepada yang sedang WA, nanti dulu ya, aku lagi pengajian. Nah, sudah Ibu, saya kasih waktu 5 menit. 5 menit sudah tidak ada ya. Jadi nanti kalau ada yang, karena HP kadang-kadang sangat bermanfaat, tetapi ketika kita menempatkan di tempat yang baik, kecuali untuk Mas Riki yang boleh menggunakan HP. Karena Mas Riki ini sebagai operator. Sudah ya. Mulai hitungan kelima, HP sudah tidak boleh kita pegang. 1, 2, 3, 4, 5. Wah, ini kok rasanya berbahaya. Ini karena apa yang ingin disampaikan oleh orang sangat bermanfaat untuk kita secara pribadi atau nanti untuk kita secara umum. Maka jangan sampai yang bermanfaat ini terlewatkan begitu saja gara-gara sesuatu yang tidak penting atau sesuatu yang bisa ditunda nanti. Saya pernah beberapa kali mempraktekkan antara memegang HP dengan memegang sesuatu. Itu ternyata ketika tidak memegang HP ya tenang-tenang saja itu. Tapi begitu HP bersama kita, HP kita mengatakan satu-satu anawina, satu-satu anawina. Begitu dibuka ternyata wah sok BA-nya ya. Itu hanya perasaan kita. Maka mulai hari ini marilah kita tingkatkan diri kita supaya baik itu dalam rapat atau pengajian
atau yang lainnya kita lebih fokus di dalam melaksanakan apa yang menjadi kewajiban kita. Dan itu usiku wa nafsi bitaqwa. Tidak hanya menasihati kepada Bapak Ibu saja, tetapi yang paling utama kepada diri saya pribadi. Orang bijak mengatakan kalau jenengan ngacungi wong liya itu dengan satu jari, yang 4 jari kembali kepada diri kita pribadi. Itu yang bisa kami sampaikan dari sambutan singkat. Semoga apa yang akan kita laksanakan benar-benar bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustaz Basuki Zulianto SAG yang telah menyampaikan sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Prasetyo Haryanto MPD. Kepada beliau kami persilakan. Sebelumnya ini sebenarnya ada kaitannya dengan guru penggerak baik. Jadi mumpung sekolah kita sedang kejar-kejar menuju sekolah unggul, materinya pas budaya positif, maka kita sekalian untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, Ustaz Basuki Zulianto SAG. Usah tremor, Mas, santai aja. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru beserta staf atau usaha SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, siang ini kita diberikan kesempatan untuk berkumpul bertatap muka untuk melaksanakan kegiatan rutin kita pengajian yang sekaligus kemarin saya rasa sama kepala sekolah, saya punya materi bagus yaitu budaya positif, dan ini memang semua sekolah sudah melaksanakan tentang desiminasi itu penyebaran apa yang saya dapat, saya sebarkan ke Bapak Ibu Guru. Sama seperti Bu Desi itu sekarang lagi PPG. Nanti Bu Desi juga harus menyebarkan materinya ke teman-teman juga. Maka, tetapi karena ini materinya budaya positif yang harus ada di sekolah kita, maka saya kemarin meminta Pak Kepala Sekolah sekaligus dibarengan dengan pengajian kelas. Jadi yang ikut tidak hanya 10 orang saja, tapi semua Bapak Ibu mengikutinya. Tadi harusnya ini backgroundnya Pak Riki, tapi ternyata tadi masih berhenti. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan terkait menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya CGP angkatan 11 SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo, dan bulan ini sudah masuk angkatan 12. Bu Yuni, Bu Emi, Pak Budofar, siapa lagi kemarin? Bu Hanifah, mungkin Bu Desi sudah bisa mengikuti di CGP angkatan 12. Nah, tidak ada ruginya ikut seperti ini. Sebelum kita membahas PMM, nanti juga saya akan sedikit membahas PMM tentang kinerja. Tapi dengan mengikuti kegiatan seperti ini, kita jadi lebih banyak tahu apa itu yang sebenarnya harus kita lakukan di SMP Muhammadiyah 1 Wonosobo. Satu hari tadi saya menemukan 3 kasus berkelahi, merokok, bergajian 2 kali, sama merokok. Pas banget, materinya adalah budaya positif. Bagaimana cara menanganinya? Saya kemarin juga melakukan praktek restitusi. Nanti saya juga akan melakukan. Kalau sebelum saya mengikuti CGP, kalau ada apa-apa saya bilang, wih, biasanya kayak gitu. Kalau sekarang sudah ada
meskipun kadang masih kayak gitu. Biar Bapak Ibu tahu tentang pemikiran KHD adalah Ki Hajar Dewantoro. Pendidikan itu untuk mencapai keselamatan, kebahagiaan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi yang dipikirkan Ki Hajar Dewantoro itu kalau pembelajaran tidak lagi nilai 80, nilai 100 dan sebagainya, tapi cuma pengarahnya adalah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Tetapi kebahagiaan jangan dikasih oleh Bapak Ibu, wah dikasih jam kosong baik. Mesti anak-anak semua bahagia. Bukan di garis bawahnya, bukan itu. Kebahagiaan yang sesungguhnya itu anak sadar mengikuti pembelajaran IPS, anak sadar mengikuti pembelajaran kemuhammadiyahan, anak sadar menghormati teman dan sebagainya. Sehingga nanti di anggota masyarakat akan jauh lebih baik lagi. Itu pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Jadi ini menjadi kata-kata penting untuk guru penggerak di Indonesia. Yang selanjutnya kedua terkait dengan budaya positif. Kalau di IPS ada budaya gitu. Seni budaya itu apa? Kebiasaan. Budaya positif berarti budaya kebiasaan yang positif, Bapak Ibu. Ini pengertiannya bisa dilihat sendiri. Nah, hari ini kita akan membahas tentang budaya positif. Sebelum kita masuk ke budaya positif di sini, saya sudah menyiapkan satu aplikasi. Kalau sekarang izin boleh buka HP, Mas? Oh boleh. Kalau sekarang izin boleh buka HP. Pak Andi kan bisa share aplikasinya di linknya di WA group. Nggak usah tekan Bapak Ibu, ini santai saja. Jadi saya punya aplikasi bisa diterapkan di pembelajaran Bapak Ibu. Tinggal klik saja. Ini kayaknya harus download apa nggak kemarin ya? Ya yang sudah ada aja, sebagian kecil aja. Salah satu kan ada Bu Yuli, Bu Afi kan sudah ada, Bu Emi. Sedikit saja Pak Mudovan mewakilkan teman-teman. Ini saya punya satu harapan Bapak Ibu, atau nanti bisa menyebutkan salah satu saja ke Bapak. Satu harapan. Ya sudah, nanti nulisnya tinggal klik plus saja di situ. Atau di sini sambil menyampaikan tidak apa-apa. Satu harapan yang Bapak Ibu inginkan kepada murid terkait hal positif. Satu saja, Pak Agus mungkin harapan Pak Agus itu siswa hal positif apa yang ingin siswa SMP Muhammadiyah dapatkan? Satu saja. Siswa belajar sendiri di rumah, jadi membekali sebelum besok materi diajarkan itu siswa sudah belajar sendirian. Itu hal positif, pengen itu salah satunya. Yang kedua, mungkin Pak Dewa yang bisa menulis, tulis saja di depan. Bu Emi kan bisa kemarin. Bu Emi bisa. Ya. Di grup SFL. Pak Bima, satu harapan Bapak Ibu terkait hal positif yang ingin dilakukan siswa. Apa Pak? Kalau saya mungkin lebih ke siswa antusias kelas untuk mengikuti pembelajaran. Antusias dalam kelas untuk mengikuti pembelajaran. Tadi belajar di rumah sendiri. Sekarang Putri, mungkin Bu Emi, Bu Intan, selamat Bu Intan. Bu Emi bisa masuk kan Bu? Kok belum dikirim? Siswa dapat merasa bahagia ketika belajar di kelas. Iya, siswa bisa merasa bahagia agar di kelas. Nah, tadi perwakilan 3 itu nanti sambil nulis. Bisa tercapai itu tidak serta-merta siswa itu sadar. Siswa tiba-tiba langsung paham tentang harus belajar di rumah dengan giat, di kelas harus antusias. Tetapi kita juga harus memahami anak, menyadarkan anak. Harus menyadarkan anak terlebih dahulu. Ada satu pun ini, oh sudah satu misal ini bisa digunakan Bapak Ibu di pembelajaran juga bisa. Misal satu yang ingin didapatkan adalah senang dan disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Satu. Mungkin kalau dari segi keagamaan, rajin beribadah dimanapun berada. Ya, ada rajin beribadah. Ini harapan kita satu.
Kalau Mas Abid yang diminta mesti siswa nggak usah berkelahi gitu ya Mas Abid. Jadi nggak usah orang tua nggak usah sampai lapor polisi gitu, mungkin kayak gitu. Nah, hal itu bisa terjadi, itu tidak serta-merta siswa langsung sadar sendiri. Siswa tidak serta-merta paham sendiri. Itu ada peran kita. Ini ada sadar bahwa mereka sedang belajar. Ya. Ada lagi? Oh ya, nggak apa-apa Bu. Tadi sudah diwakilkan. Pak Askia itu, coba itu, ya. Yang keempat, siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik dan perasaan bahagia. Nah, tadi yang disampaikan 3 guru, terus yang juga tertulis di depan, ini adalah salah satu hal positif Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu juga punya harapan siswa. Kemarin saya dapat informasi bahwa guru itu memang tidak cuma sekedar ngajar pulang. Jadi kalau kita mau belajar benar-benar peran guru, kadang stres sendiri. Maka biar tidak stres kita harus kuasai teorinya dulu Bapak Ibu. Kita kuasai teorinya dulu. Ini saya anggap sebagai perwakilan Bapak Ibu semuanya ya. Tadi ada saya Bu Rita, Pak Agus, Pak Bima dan 4 orang yang ada di sini. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang ini, budaya positif. Nah, prinsipnya kalau budaya positif itu konsepnya ada ini, disiplin positif, teori motivasi, hukuman penghargaan, restitusi. Ini nanti Bapak Ibu akan paham tentang ini. Mana 3 ini yang paling bagus diterapkan? Apakah hukuman, apakah penghargaan atau restitusi? Ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, dan praktek juga. Nanti saya sudah saya siapkan. Yang pertama Bapak Ibu terkait dengan budaya positif atau disiplin positif, itu nanti arahnya menuju ke P3. Apa? Profil pelajar Pancasila. Arahnya ke situ semua Bapak Ibu. Jadi di dalam sekolah kalau kita bisa menerapkan disiplin positif, budaya positif, kita akan mendapatkan sekolah yang dicita-citakan. Melalui apa? Iklim sekolah yang aman, inklusif dan merayakan kebinekaan. Pendidik reflektif, gemar belajar, berbagi dan berkolaborasi. Ini yang sudah kita biasakan. Pembelajaran yang berpusat pada murid itu nanti akan masuk ke dalam disiplin positif semua. Iklim sekolah ini masuk ke rapot pendidikan. Makanya kemarin kita iklim sekolahnya tinggi. Yang rendah apa? Siswanya masih rendah dikatakan karakternya. Tapi untuk iklim sekolah sudah bagus, karena kalau iklim sekolah itu sifatnya sedikit abstrak, sudah di alun-alun. Tapi kalau anak abstrak ada, nyata juga tidak ada. Maka sikap anak itu sangat sulit untuk kita arahkan. Maka kita fokusnya pada karakter Pancasila. Jadi budaya positif atau disiplin positif yang pertama kita bahas ini sangat penting untuk sekolah kita. Maka hari ini saya menyampaikan ini tidak untuk menggurui Bapak Ibu, tapi untuk menyadarkan kita bersama bahwa sebagai pendidik itu tidak hanya sengaja pulang. PR kok pakai seperti itu. Yang pertama langsung saja disiplin positif. Nanti yang akan saya bahas pertama teori kontrol. Nanti ada teori kontrol yang akan kita bahas. Jadi harus kita rubah mindset kita. Yang pertama adalah makna disiplin, teori motivasi, 5 posisi kontrol. Ini 5 posisi kontrol Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu kadang harus menghukum, Bapak Ibu kadang harus membuat rasa bersalah. Sebagai teman, pemantau dan manajer harus semua ini harus bisa terkontrol. Sedangkan siswa sekolah itu memiliki 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu. Kenapa siswa nakal? Karena dia butuh kekuasaan. Siswa berkelahi, dia ingin menunjukkan dia berkuasa lagi. Dia ini. Siswa kadang pagi-pagi pelajaran ke kamar mandi, masuknya kemana? Kantin. Itu ini. Dia ingin bertahan hidup. Ya, ingin bertahan hidup. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu dimiliki oleh siswa-siswa dan kita harus pahami semua. Siswa di pelajaran guyon, pelajaran matematika kok guyon. Berarti siswa itu di sini
ada kebutuhan kesenangan. Dan yang terakhir dia butuh kebebasan. Makanya diatur-atur dia nyeleneh karena dia juga butuh kebebasan. Dia Bunda, kayak kelas berapa Bunda? 9C. Ya, itu semua. Nah, ini akan kita bahas hari ini, tapi singkat padat, insya Allah jelas. Bapak Ibu hari ini, termasuk saya kemarin, itu masih stimulus respon. Bisakah kita mengontrol seseorang? Kira-kira bisa nggak Bapak Ibu? Kita mengontrol seseorang bisa nggak Bapak Ibu? Bisa bebas mengontrol orang tidak Bapak Ibu? Tidak bisa, ada keterbatasan. Maka Bapak Ibu tidak boleh merespon orang gini. Oh Bapak itu maksudnya terlambat. Saya sering merasakan. Masuk kelas tanggal turun gitu. Itu responnya saya. Tapi saya harus punya kontrol. Oh mungkin masuk kelas terlambat karena habis dari kamar mandi. Oh mungkin tadi habis telepon sama orang tua. Oh mungkin baru ketemu wali murid. Itu harus kontrol. Maka kita harus punya paradigma berubah dari respon. Contoh, kita mencoba mengubah orang berpandangan sama seperti kita. Itu respon. Harus diubah menjadi oh kita memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus saling memahami. Jadi tidak lagi ada pemikiran etik, negatif thinking harus dilakukan. Kalau stimulus respon itu perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tapi kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Si A berperilaku kayak gitu tujuannya ini. Ini juga digunakan untuk kita sesama guru Bapak Ibu. Tidak hanya kita ke siswa, tapi kita juga sama-sama guru. Orang lain bisa mengontrol saya. Kalau teori kontrolnya saya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makanya budaya positif itu mengarahnya kesadaran siswa. Nanti kita praktekkan. Yang terakhir, misal contoh yang terakhir, modal berpikir menang atau kalah. Modal berpikir menang. Jadi seperti yang dikatakan kemarin oleh Pak Parwanto, harus mindsetnya kita harus berubah. Jangan kalah sama diri kita sendiri, tapi harus teori kontrolnya diterapkan. Nah, ini salah satu paradigma yang harus kita ubah. Dari stimulus respon, kita ubah menjadi respon teori kontrol. Pakai teori kontrol, lebih memahami, lebih memandang sesuatu itu hal positif. Wah, anak senang main di kelas, masuk kategori gaya belajar Bapak Ibu. Kinestetik. Jadi responnya kita akan jangan pakai respon marah. Kamu itu pelajaran buya baik, harusnya dikasih kontrol. Oh dia senangnya buya baik, dikasih tugas menggambar, dikasih tugas matematika, yuk membuat apa jaring-jaring atau dan sebagainya. Maka perlakuannya juga berbeda. Maka ini paradigma pertama yang harus kita ubah dari memandang sesuatu yang selalu salah diubah menjadi sesuatu itu yang lebih baik dan positif. Itu yang pertama. Nanti kalau ada yang bertanya langsung saja bertanya. Ya selanjutnya terkait apa makna disiplin. Saya nggak mau panjang lebar. Kalau disiplin tahu ya Bapak Ibu? Paling tahu itu begini. Disiplin nggak pakai kaos kaki, disiplin nggak begini? Nggak. Ada kaos kaki yang putih harus kita harus itu kaos kaki yang putih pakai kita disiplin nggak? Gitu kan? Disiplin itu dikatakan dalam bahasa Latin belajar. Tapi di dalam Indonesia berubah menjadi sesuatu yang dilakukan orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dia patuh. Maka sekolah harus punya meningkatkan kedisiplinan. Jadi disiplin itu pengertiannya. Yang selanjutnya, setelah kita tahu disiplin positif tadi, satu disiplin positif di sekolah kita apa Bu Mira? Disiplin positif di sekolah kita yang Bu Mira tahu apa Bu Mira? Masuk sekolah tepat waktu. Terus apa lagi begini? Sholat tepat waktu. Itu semua disiplin positif. Itu masuknya budaya positif. Selanjutnya dari disiplin positif kita lari menuju nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kebajikan itu kebaikan. Nilai kebajikan ini diambil dari profil pelajar Pancasila. Kalau yang ajar kelima harusnya tahu. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berperan mandiri, kreatif dan bernalar. Hafal? Diterapkan dari
yang harus diterapkan. Bapak Ibu juga harus mengenal tentang nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positifnya itu kemana saja? Oh, disiplin positifnya itu menuju ke ketakwaan. Oh, kemandirian. Oh, benar kritis, kreatif, berkelompok dan berkebinekaan global. Jadi disiplin positif itu arahnya ke sini semua, Bapak Ibu. Contoh sekolah kita, disiplin positif yang sudah diterapkan ketakwaan, sholat zuhur, tadarus, sholat duha, saling sapa, salam dan sebagainya. Mandiri. Contohnya apa? Mandiri. Apa Bu? Sekolah sendiri. Bangun sendiri. Mandiri itu lebih tepatnya siswa mengurus dirinya sendiri dengan bagus. Maka di judul visi kita kualitas. Maka siswa itu harusnya rambutnya rapi, baunya wangi, kaos kakinya orang berenggan gitu. Harusnya juga bisa mandiri. Itu tugas kita loh. Maka mengingatkan. Maka Bapak Ibu guru memberi contoh ini ya. Jajan gurunya itu wangi banget. Karena kita bersedia. Benar kritis itu dalam pembelajaran. Maka kemarin di ASMM itu selalu kita gunakan soal-soal tipe AKM. Maka itu dia benar kritis. Kebinekaan global, maksudnya mana Bapak Ibu? Kebinekaan global itu apa? Toleransi, maka berkelahi tidak ada harusnya. Ya, berkelahi harusnya tidak ada. Bullying harusnya tidak ada. Ya, protokolnya itu bekerja sama, malah dilatihkan untuk itu. Dan yang terakhir adalah kreatif P5 itu masuk ke kreatifnya itu. Maka disiplin yang baik nanti yang sudah kita punya akan kita arahkan ke arah sini Bapak Ibu. Mana yang belum lengkap akan kita lengkapi. Mana yang Bapak Ibu belum terapkan, Bapak Ibu harus terapkan. PNJ kita itu banyak Bapak Ibu. Dan bukan sekolah kita doang yang punya PNJ, sekolah lain juga lebih banyak. Saya kemarin tanya sama kebetulan kelompok saya itu SMP Negeri 1 Wonosobo, SMP 2 sama SMP Negeri 3 Wonosobo. Saya tanya kejadian bullying itu, saya tanya temannya Bapak Ibu itu ada nggak bullying? Ini untuk motivasi kita. Kalau sekarang sudah nggak ada omongan efek dari yunasi. Nah, kok bisa efek dari yunasi? Gimana mas ceritanya Pak? Nah kan sekarang kalau yunasi sekolah SMP SMA 1 itu kan lingkaran desa, lingkaran area yunasinya kan apa aja? Jalan Sari, Sukuni, VP dan sebagainya sedikit. Bapak Ibu mesti paham anak-anaknya seperti apa? Dari MIS-nya seperti apa? Ternyata di sana sekarang bullyingnya turun drastis karena yunasi. Kenapa? Mohon maaf, SDM orang tua yang anaknya masuk ke situ itu menengah ke bawah. Jadi tidak begitu mengenal, tidak begitu peduli dengan anak sekolah kuno, orang yang korban anak sekolah mana masalah terus cari guru. Beda sama kita, maksudnya berpikir, kalau cuma tahun ini kita dapat dudukan 8 kelas. Baru masuk 2 bulan laporan bullying cukup banyak dari orang tua. Tapi ternyata karena SDM yang masuk ke SMP kita itu menengah ke atas Bapak Ibu. Ya dibandingkan negeri. Artinya apa? Kualitas kita itu lebih menonjol. Jadi yang masuk SMP Muhammadiyah itu tidak lagi sekarang hanya kader, hanya simpatisan, tapi orang-orang yang daripada sekolah kanan dari SMP Muhammadiyah. Itu yang harus kita jadi motivasi kita Bapak Ibu. Jadi kenapa sekolah negeri sekarang bullyingnya turun? SMP Negeri Wonosobo itu kan desa sana ya? Bapak Alif ya? Desa apa Alif? Nah, itu di sana itu bullying nggak ada Bapak Ibu. Dibandingkan tahun kemarin turun. Kenapa? Karena semakin kesini yunasinya itu yang sekolah bisa situ. Nah kita akui aja LHS dapat baik protes. Anaknya kena gelut-gelutan aja protes. Kualitas kesiswaan luar biasa. Tapi kita berhikmahnya. Itu semua menunjukkan bahwa kualitas SMP kita semakin tahun semakin meningkat. Maka gunanya untuk kita membudayakan positif itu ke situ. Jadi bisa mengontrol dari tadi respon nakal dan sebagainya diubah. Oh anak itu sukanya ini, anak ini sukanya ini. Maka kita fokus memperbaiki diri dengan yang lebih positif. Selanjutnya, nah saya tanya Bapak Ibu, setuju atau tidak setuju? Hukuman di sekolah dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Sesuai hati nurani
Ayo, saya setuju. Pemberian hukuman dalam hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Membuat anak merasa bersalah, memberi dampak lebih ringan dibandingkan menghukum. Setuju? Mas Abi setuju? Enggak, ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Apa yang saya sampaikan teori setelah ini adalah suatu hal yang akan menjabarkan sebuah merubah pikiran kita, wawasan kita lebih meningkat. Yang pertama, ini sudah sebagai saya juga kajian sama. Hukuman di sekolah dapat disebut anak setuju. Terlambat, gitu kan? Besok kan terlambat balik, ya kan? Dan sebagainya. Kita akan bahas satu-satu. Teori motivasi perilaku manusia. Kita melakukan sesuatu itu kadang, contoh saya pribadi, saya pengen manusia ada kelas ini, kadang udah jadi guru, pengen jadi apalagi. Itu kan mesti ada yang mendasari motivasi saya untuk hal itu. Pengen jadi dosen lah, pengen jadi apalah, saya pribadi maksudnya. Itu kan ada yang mendasari. Nah, motivasi perilaku manusia melakukan sesuatu itu didasarkan karena ada motivasi. Ya nggak Bapak Ibu? Saya ingin ikut CGP, nanti bisa di PPD ini cepat juga boleh ini. Satu motivasi, nggak masalah kan? Saya ingin cepat PPD biar sertifikasi. Tapi kan gitu kan, motivasi. Tapi motivasi ada dua macam. Motivasi eksternal, motivasi internal. Tadi Pak Bapak Ibu lihat ini. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, Bapak Ibu memberikan hukuman ke anak itu salah satu motivasi juga. Saat anak itu tidak diberi hukuman, kira-kira seperti itu. Anak-anak salah di terlambat, kita hukum. Besok nggak terlambat lagi. Tapi beberapa kemungkinan lagi ke depannya, atas dasar hukuman itu anak itu bisa mengulang lagi kesalahan itu tidak? Bisa. Itu motivasi eksternal. Jadi ada motivasi karena daripada nanti saya dihukum, saya tidak dapat terlambat. Besok-besok males malah kasih, mau ini dihukum seminggu dihukum, saya tidak dihukuman. Itu muncul kayak gitu, itu motivasi eksternal. Kalau motivasi eksternal lagi bisa untuk mendapatkan ibadah, Bapak Ibu ke kelas. Siapa yang maju nanti tak kasih tanda, tak kasih poin 10. Itu kan penghargaan ya. Motivasi bukan? Daripada Bapak Ibu tidak ngasih motivasi, tidak ngasih kayak gitu, sama dikasih kayak gitu, lebih banyak anak yang maju yang mana? Dikasih imbalan apa tidak? Kasih imbalan. Ini nggak dikasih imbalan, ada yang maju tidak? Sedikit lebih sedikit. Artinya apa? Motivasi eksternal itu sifatnya hanya sementara. Mau itu hukuman maupun penghargaan. Bagus atau enggak? Di kurikulum pendidikan tidak ada yang istilah salah, tidak ada istilah tidak bagus. Semua boleh diterapkan. Hanya saja hari ini ingin menyadarkan saja. Kalau kita menghargai diri sendiri, contoh, Bapak Ibu ada anak yang sudah maju inisiatif sendiri, didekati. Wah bagus kan, tadi maju inisiatif sendiri, sudah benar jawabannya. Nanti teman-teman dikasih tahu ya. Apakah itu tidak meningkatkan motivasi? Meningkatkan atau tidak Bapak Ibu? Meningkatkan. Kira-kira antara motivasi internal sama motivasi internal itu lebih apa? Mengenai yang mana Bapak Ibu? Internal. Maka motivasi internal itu nanti tujuannya adalah disiplin, positif. Jadi arahnya kesadaran anak, bukan lagi dengan memberi penghargaan, bukan lagi memberi hukuman, tapi itu perlu nggak perlu, tetap perlu. Motivasi eksternal itu perlu, tetapi arahnya kita harus menuju motivasi internal. Nah, jadi anak yang sekarang rame itu mungkin dia hanya memiliki motivasi eksternal untuk dihukum, ben nilai bagus, tapi kesadarannya kurang. Tapi kalau kita arahnya ke motivasi internal, itu anak akan lebih sadar, lebih mengenal. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Selanjutnya, nah. Tadi saya bicara tentang penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Kayak tadi saya contohkan, anak di wedo, silakan maju kasih poin 10. Itu salah
sehingga mereka tidak punya kesadaran untuk menghargai dirinya sendiri. Kan biasanya ada juga, biasanya banyak juga anak yang maju dengan secara sendiri, mereka merasa gini, yes, saya maju, tanpa memikirkan motivasi dari luar, tanpa memikirkan imbalan dari guru, tanpa memikirkan tepuk tangan dari teman. Maka ini perlu diingat-ingat bahwa penghargaan juga hukuman. Tapi perlu nggak penghargaan diberikan? Perlu, tapi jangan diubah-ubah. Penghargaan itu contoh ada anak bisa maju kasih penghargaan, apresiasi, itu bagus. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan, ada resikonya ada. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan itu dapat merusak hubungan. Yang kedua, penghargaan menurunkan kualitas. Benar, dia belajarnya cuma ada motivasi aja. Ini nggak ada motivasi, nggak mau belajar. Jadi tadi Pak Gus inginnya anak di rumah itu belajar sendiri. Memang harus punya motivasi, tapi motivasi harus dari kesadaran dia sendiri. Harus punya kesadaran sendiri. Penghargaan itu mengurangi ketepatan. Penghargaan mematikan kreativitas. Oh, itu punya logik nilai, ya kan? Nek kalian kerjain seperti ini, nanti dapat nilai 100. Nek kalian kerjain yang seperti ini, dapat nilai 80. Bagus atau enggak? Enggak bagus. Itu penghargaan yang menghukum. Maka dia dapat mematikan kreativitasnya. Bapak Ibu mau mendapatkan P3 tadi, Bapak Ibu jangan mengekang. Pak, saya besok mau membuat pakai Canva, silakan. Pak, saya besok nggak ada HP, boleh nggak menggambar? Boleh. Pak, saya besok bawa alat ini, boleh. Itu yang namanya kreativitas. Paham Bapak Ibu? Ya. Penghargaan itu tidak efektif. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Ini jadi harus lebih paham lagi bahwa penghargaan juga salah satu bentuk dari menghukum. Selanjutnya Bapak Ibu, paling bagus adalah dengan memberi apresiasi. Apresiasi itu dari siapa Bapak Ibu? Apresiasi itu diberikan karena siswa minta atau kesadaran kita sebagai guru? Kesadaran kita sebagai guru. Maka apresiasi itu daripada memberi penghargaan, beri apresiasi. Beri apresiasi Bapak Ibu. Apresiasi atau pengakuan. Siswa maju, wah bagus kamu, udah mulai paham, diajak suruh bantu temannya. Itu mereka akan menunjukkan, oh berarti bisa ngerjain, belajar lagi lalu ngomong Inggris lalu. Berarti nanti saya jadi bisa paham, bisa cepat maju, bisa ngajak teman-temannya. Sadar dari. Maka tujuan Pak Agus tadi harapan waktu bisa tercapai. Pengakuan diberikan secara khusus, face to face. Secara pribadi juga boleh. Khusus itu contohnya momentum tertentu. Anak dapat nilai sumatifnya 100, khusus itu. Tapi juga Bapak Ibu kasih secara pribadi. Apresiasi tidak hanya diberikan untuk anak yang hanya prestasinya saja yang meningkat. Paling penting adalah karakternya, perilakunya. Bapak Ibu pernah nggak lihat ada sampah jatuh, anak itu dengan sendirinya ambil? Ada banyak atau sedikit sedikit banget. Kalau nggak dicontohin bapak kepala sekolah ngambil, kita ngambil, anak-anak jarang ambil banget. Yang karena dia motivasi intrinsiknya tidak ada, internalnya tidak ada. Cuma kalau mereka peduli dengan lingkungan, gitu kan? Karena dia takut ngambil sampah kalau di apa ini dilipat jiwas. Kalau saya ambil, dia biasanya kayak gitu. Buyuni, ambil, gimana ambil? Itu motivasi eksternalnya. Ya, nah itu kurang. Terus beri pengakuan kepada semua murid, jangan berpilih-pilih. Kalau Bapak Ibu mau menerapkan kelompok, dulu kan saya pernah ingat di diferensiasi. Kelompok jangan pernah bilang kelompok yang nilainya 80 sampai 90 jadi sini. Kelompok yang nilainya 60 sampai 75 sebelah sini, nggak boleh kayak gitu. Itu nggak boleh. Karena itu membanding-bandingkan. Anak ada yang anak bilang, oh ini kelompok anak koloni sembilan. Don nggak kira-kira Bapak Ibu? Don, maka nggak boleh. Maka harus apresiasinya bergantian, tidak boleh cuma satu pihak. Secara konsisten dan fokus pada proses itu Bapak Ibu. Daripada penghargaan, kita harus memberikan apresiasi.
Seperti itu, wah anak mau jadi apa ini belajar kayak gini, jadi tuntutannya banyak. Di kurikulum Merdeka itu tidak ada yang salah oleh Bapak Ibu melakukan hukuman sekarang, boleh, nggak apa-apa. Sekali anak itu diberi hukuman ada, nanti saya ada dalilnya. Guru itu harus memposisikan diri sebagai apa? Teman, penghukum, atau sebagai apa? Nanti ada. Langsung saja Bapak Ibu terkait dengan apresiasi pembuka. Kemarin saya perhatikan, rasanya bisa Bapak Ibu lihat teman, anak nih, lihat anak ambil sampah, memberi apresiasinya, tuntutannya harusnya kayak gini. Tapi ini cuma teori, penerapannya bebas. Kemarin saya lihat tadi kamu ambil sampah, ambil sampah yang berserakan masuk ke tempat sampah ya. Nah itu bagus, kalau kayak gitu kita jadi akan menjaga lingkungan lebih bagus lagi. Kamu akan lebih peduli dan sebagainya. Itu apresiasi. Jadi harus konsisten terus menerus. Makanya sama seperti kita melakukan, saya sekarang masih bilang tentang tata tertib. Nanti tata tertibnya kita ubah. Kita saat menerapkan tata tertib, ada siswa bajunya keluar, ada siswa bajunya juga suka. Bapak Ibu lebih bijak, lebih mengeluarkan suaranya ke siapa? Ada anak begini, kelas 11 bajunya dikeluarin semua, 9A bajunya juga sukir. Bapak Ibu lebih responsif ke yang siapa? Karena apa? Iya, padahal kita harus adil juga. Kita harus kasih apresiasi ke anak yang bajunya dimasukkan biar sadar. Mungkin nih 9C bajunya dikeluarkan, mungkin kemarin pas dimasukkan nggak ada apresiasi, nggak ada ucapan terima kasih dari kita. Maka anak-anak itu harus masuk apa orang bajunya dikeluarin, apa yang digoreng dan sebagainya. Mungkin itu seperti itu. Jadi kita juga harus membuka wawasan hal-hal seperti ini. Jadi harus memberi pengakuan atau apresiasi ke siswa kita. Kelas sekolah kita ada yang ABK ya? Ada ya? ABK kebutuhan khusus ada ya? Kebutuhan khusus itu yang siswanya itu mungkin low banget itu nggak bisa banget, atau yang high banget, cerdas banget. Orang di Sinau itu anak-anak tersebut sudah langsung pintar. Terus ini kayaknya nggak ada ya. Tapi kalau yang lu ada gitu, nah itu tidak boleh disamakan. Ingat, saya cuma menggaris baik yang jenis itu karena memang mungkin itu sebenarnya ABK aja. ABK itu bukan hal yang apa ini tabuan. Semua sekolah tidak boleh menolak anak ABK. Itu termasuk sekolah kita. Maka sekolah kita itu salah satunya kalau dalam pendidikan menjadi sekolah inklusif. Jadi di situ ada pengelolaan anak ABK. Nah, gendis itu tidak boleh disamakan tujuan pembelajarannya sama anak normal. Anak yang normal biasa mungkin tujuan pembelajarannya dapat menganalisis, tapi yang gendis cuma bisa dapat memahami saja. Kasih pengakuan, kasih apresiasi. Bapak Ibu buat soal 5. Nah, prioritaskan gendis masuk ke soal yang sini. Contoh, gendis ngerjain soal 3 sampai memahami bisa nilai 8. Tapi si A belajar pinter, menurut dia soal ini gampang, maka disediakan soal 2 lagi dengan kategori sulit sesuai dengan kemampuan anak-anak yang pinter ini. Maka gendis jangan dikasih nilai 60 berdasarkan rata-rata kelas, tapi 60 berdasarkan kemampuan dia. Maka pentingnya rapot pendidik, rapot semester itu kan setiap anak kan harusnya beda-beda. Ini pada tujuannya nilai 80 tujuan si A, 5 tujuan tercapai, tapi 80 bagi gendis 2 tujuan tercapai. Harusnya itu. Tapi kalau Bapak Ibu gendis itu nanti di bawah kakak itu sudah jelas, karena Bapak Ibu merata-ratakan gendis sama dengan yang lain. Harusnya dibedakan dan harus dikasih pengakuan, apresiasi seperti itu. Next, selanjutnya terkait dengan, saya ini boleh ada hukuman, ada konsekuensi. Kalau contoh saya aja dulu, mencatat 10 kali di dalam buku dengan kalimat
terlambat lagi. Karena terlambat, ya karena terlambat sekolah, ada anak terlambat, terus dikasih hukuman suruh catat 100 kali. Pilih hukuman atau konsekuensi? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bapak, ibu-ibu lagi antusias, bapak-bapak udah mimpi sampai mana-mana. Yang penting kameranya dari belakang lagi ya. Aman. Harus saja ini oleh ibu. Kalau ini mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Kalau yang dilakukan SMP Muhammadiyah yang menghukum ada nggak? Sekarang ada nggak? Pak Dimas masih membersihkan kamar mandi nggak boleh ya? Artinya hukuman sudah mulai kita kurangi. Ya, dari ini langsung saja daripada ini mulai Pak. Satu, hukuman atau konsekuensi? Hukuman itu lebih ke arah fisik, lebih ke arah itu. Ya, lari keliling lapangan, hukuman. Murid diminta pusat karena tidak menggunakan masker, hukuman. Mengganti kertas ini tadi, konsekuensi. Membersihkan tumpahan air, meminta murid tidak menggunakan sepatu seharian karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran algebra. Apa ini? Bukan siapa? Pak Dimas tadi jawabnya hukuman. Bukan siapa? Nomor 7. Ini adalah konsekuensi karena makhluknya PJOK. Ya, ini PJOK. Nah, pertanyaannya, hukuman sama konsekuensi lebih positif mana? Konsekuensi. Konsekuensi itu atas dasar apa? Kesepakatan. Sama kesadaran. Itu yang paling penting. Maka nanti kita akan sedikit membahas tentang tata tertib kita. Bisa percepat dulu. Nah, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, ada apa? Restitusi. Contoh, tadi kalau hukuman, kamu terlambat pusat 10 kali, itu hukuman. Konsekuensi, dia terlambat, Pak, hukum saya terlambat, saya dapat skor atau tidak, itu sudah mulai konsekuensi. Tapi restitusi, itu peran kita juga ada. Contoh gitu, ada yang terlambat, kita gini aja kayak yang rokok, Fatih rokok. Saya cuma tanya gini, kesalahan apa yang kamu buat? Saya tadi ke kamar mandi Pak. Ngapain di kamar mandi? Cuma ke kamar mandi doang. Loh kok Pak Asfiya bilang kamu rokok? Ada jujur, iya Pak saya rokok. Kesalahan apa yang kamu buat? Satu rokok, yang kedua berbohong Pak. Nah itu restitusi. Jadi siswa itu jadi dipancing untuk jangan masuk di hujan. Kamu rokok ya? Benar gitu. Jadi dipancing untuk agar mengidentifikasi apa yang dia buat dulu. Namanya itu validasi identitas. Jadi kesalahannya apa? Nanti akan kita bahas. Itu restitusi Bapak Ibu. Sekilas kayak gitu. Contohnya gini. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, yaitu hukuman. Konsekuensi sesuatu harus terjadi. Terakhir restitusi itu merupakan pilihan. Paling jelasnya ini. Tidak nyaman untuk murid, tidak nyaman untuk murid. Kalau restitusi memuakkan untuk murid. Kira-kira tanpa kita jelaskan banyak kayak gini. Kalau ini korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Dari sini Bapak Ibu, 3 ini yang paling bagus ya Pak. Restitusi. Ini yang paling bagus Bapak Ibu. Restitusi. Semua siswa itu arahnya mau yang disampaikan pada budaya positif semua untuk menyadarkan siswa, untuk membuat siswa itu yang salah yang itu itu salah yang itu saya dapat hukuman ini. Sadar, tidak akan ada lagi kita bisa menerapkan restitusi setiap waktu. Kita tidak akan ada lagi aduan dari orang tua yang bilang, aneh saya kok dijodoh sih gini. Tidak akan ada itu, karena siswa itu sudah menyadari dari sadar kita, jadi tidak ditekan. Oh tadi berbahaya, hukumannya saja dan sebagainya, tapi disadarkan dulu. Nah itu restitusi. Maka kita akan sedikit membahas tentang restitusi. Jadi kalau
tadi hubungan negatif, apa ini? Konsekuensi netral. Kalau restitusi sifatnya positif. Nah, BK ini harus bisa menerapkan ini. Nah, restitusi. Kalau Bapak Ibu bicara tentang restitusi, itu adalah proses menciptakan kondisi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, itu restitusi. Ada beberapa hal ciri restitusi: belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, menawarkan bukan memaksa, restitusi diri, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar, berfokus pada karakter, berfokus pada solusi, dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau kita menghukum kan anak dihukumi, ya kan? Anak kita hukum, biasanya mentalnya agak terganggu nih. Kalau anak dihukum keras, mentalnya agak terganggu. Mereka di kelas jadi agak merenung dan sebagainya. Berarti itu tidak bisa kembali pada kelompoknya. Jadi restitusi itu mampu mengembalikan, dia kembali ke kelompoknya dengan senang dan dengan penuh kebaikan. Itu restitusi Bapak Ibu. Yang selanjutnya, apa yang harus dilakukan di restitusi ini? Ini yang harus dilakukan di restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Identitas apa? Kesalahannya dia. Kemarin saya tanya pas lagi guru karya di SMA 2, PP-nya bilang gini. Kalau Bapak Ibu mesti apa? PP-nya itu bilang gini. Kalau menstabilkan identitas itu kata-kata, salah satu kata-katanya gini. Gak apa-apa, kamu melakukan itu, Bapak juga pernah melakukan hal kayak gitu. Itu salah satu menstabilkan identitas. Tapi siswa disuruh untuk dibuat tenang, intinya dibuat tenang dulu. Jadi ada anak rokok dipanggil, kita kadang-kadang udah takut nih, ya kan? Distabilkan dulu, mereka distabilkan dulu. Tetapi ingat, tidak semua permasalahan anak itu tidak diapa-apakan, tidak apa-apa, jangan kayak gitu semua. Tidak semua kayak gitu. Contoh bully itu tidak boleh tidak apa-apa dulu juga. Orang pernah kayak gitu, bahaya ini. Ada anak rokok, tidak apa-apa dulu, nggak sampai rokok, nggak boleh kayak gitu juga. Jadi menstabilkannya dengan hal-hal yang positif. Ditanya dulu, tadi kamu ngapain? Ya, dengan siapa kamu melakukannya? Kayak gitu. Terus kalau sudah, setiap manusia punya kesalahan, ya kan? Kesalahanmu apa tadi? Nah, itu baru muncul memvalidasi tindakan yang salah. Dia menyebutkan sendiri, saya salah, saya tadi merokok orang. Nah, itu muncul. Apalagi yang melakukan ini Pak, rokoknya siapa yang bawa? Ini Pak, dan sebagainya. Mungkin kan Bapak Ibu saya juga merasa sesuai kayak gini kan. Tinggal itu lanjut aja sesuai dipanggil aja dan sebagainya. Tapi itu merusak mental anak, itu yang bahaya. Jadi kesadaran anak itu yang kurang. Bapak Ibu nanti kelas 7 sekarang, supernya seperti apa? Itu yang berkelahi terus itu kelas 7 semua. Karena mungkin di SD mana sekarang yang berani menghukum anak? Yang ada Bapak Ibu. Contoh SD istri saya Alaskia, itu sampai kepala sekolah dipanggil di dinas pendidikan. Kenapa? Orang tuanya sudah merasa biayanya mahal, anaknya berkelahi. Padahal sama-sama salah, tapi langsung lapor dinas pendidikan. Ditelepon di sana ke kepala sekolahnya, dimintai keterangan di sana. Itu SD itu akhirnya sekarang sudah dilonggarkan. Siswa mau pelayon, siswa mau apa, ini terserah dan sebagainya. Bahasanya di mana nih? Ini kita sekarang di SMP, visi misinya kita diperketat, dituntutnya kayak gini, ya kan Bapak Ibu? Tapi siswanya sebelumnya juga kayak gitu, luar biasa. Saya tanya, Bapak Ibu bahasa Indonesia cuma sekali-kali kelas 7, suruh baca lancar. Ada yang baca lancar Bu Emi? Wah, kelas 7 putra. Suruh baca itu lambat, tidak menyalahkan tidak, tapi tujuan di SD, tujuan membaca di SD kan tidak tercapai berarti. Membaca menulis begitu itu adalah literasi. Kalau Bapak Ibu bicara literasi itu kemampuan dasar. Kemampuan dasar harus dimiliki oleh kita semua. Jadi siswa kok nggak bisa
kemudian ya harus dipertanyakan tujuan pembelajarannya. Tapi kita nggak boleh menyalahkan. Tugas kita harus memberi kontrol yang baik kepada anak-anak tersebut. Seperti itu. Jadi yang terakhir menanyakan keyakinan. Bapak Ibu sudah menstabilkan identitas. Bu saya memang lagi ngomong stabilkan diri. Nah, nggak apa-apa. Setiap manusia punya kesalahan. Tadi kamu melakukan apa? Nah, seperti itu. Setelah itu baru ditanya, kira-kira dengan apa yang kamu lakukan konsekuensinya apa? Ya Pak, saya melanggar aturan. Aturannya apa? Aturan merokok di sekolah bisa pakai seragam. Ada poinnya nggak ada? Nah itu, jadi siswa punya kesadaran itu sendiri. Biar mereka yang menyebut kesalahannya, biar mereka yang menyebut konsekuensinya, dan biar mereka yang menyebut apa yang harus dilakukan. Berarti apa yang harus kamu lakukan? Harus minta maaf ke siapa? Minta maaf ya, kalau berkelahi bisa, dan lain sebagainya. Maka itu restitusi ini harus kita terapkan. Stabilkan dulu. Tapi penerapannya bebas Bapak Ibu. Tidak harus Bapak Ibu sing kayak tadi saya sampaikan tidak bebas. Dengan karakter Bapak Ibu aja. Kayak sing tegaskan diri. Nah, coba ngapain? Ya karena kayak diri apa-apa. Bisa kayak bukan ini seharusnya. Tadi kamu ngaku apa? Itu apa-apa. Ya, dan itu tidak harus sesuai dengan contoh, tidak sesuai karakteristik Bapak Ibu semua. Pahami Bapak Ibu sampai sini? Selanjutnya, aduh sahabat ini masih sedikit saja. Ini tadi yang saya sampaikan. Berbuat salah itu hal yang manusiawi untuk menstabilkan identitas. Tidak ada manusia yang sempurna. Biar anak itu tidak takut menyampaikan. Tapi imbasnya bagus Bapak Ibu. Saya sudah mempraktekannya pada Rio. Rio itu memang dipakai sertifikat institusi karena dia kebetulan membuat kesalahan dulu. Pas saya ada tugas, terus tak video kesalahan saya bilang nanti kita video. Jadi ketawa terus, nggak jadi restitusi saya. Ketawa terus. Harusnya memang video, apa itu anak itu kalau mau direstitusi mengalir saja. Dan itu ibaratnya bagus. Siapa itu kemarin ya kelas 9C, kalau kelas 9 guru itu Afar itu kan saya ngatakan Pak Abid sama Pak Abid ya, dia bilang itu dia jadi guru jam 9 jajan gitu kan, diganti. Itu ada kejadian gitu. Saya yakin apa yang dilakukan anak itu niatnya buyur. Dia itu mengekspresikan nanti kebutuhan lima dasar anak itu ada. Saat saya panggil ke kantor, kita cuma yang begini ya. Terus tak panggil ke kantor, saya cuma tanya, kamu tadi ngapain? Nangis. Saya cuma tanya, kamu tadi ngapain? Nangis. Saya sesungguhnya bukan karena saya tanya, karena udah dimarahin dulu. Tapi dengan hal seperti itu, anak itu sudah langsung renyuh gitu. Jadi jangan langsung dimarahin, tapi ditanya dulu stabilkan dulu. Tapi kalau kayak anak-anak kita, Bapak Ibu, kawan boleh nggak tidak menstabilkan identitas langsung tanya kesalahan anak? Gak apa-apa kalau anak dilihat, ini anak ini aja, tanya aja, kalau kesalahannya apa? Boleh. Tapi kira-kira anak seperti apa? Stabilkan dulu. Gak apa-apa kalau ada kesalahan. Tenang dulu. Tapi kayak bisa kayak gitu. Mungkin langsung ke tahap yang kedua. Tahap yang kedua adalah memvalidasi kebutuhannya siswa. Ya, validasi kebutuhannya siswa. Contoh, kamu bisa saja melakukan hal buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan, dan sebagainya. Kamu pasti tahu alasan mengapa melakukannya. Tanya saja, kenapa kamu melakukan itu? Ya kan, dasarnya apa dan sebagainya. Itu untuk memvalidasi, untuk melakukan kesalahan. Yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kalau kamu sudah kayak gitu, salah atau tidak? Salah Pak. Kau melanggar apa? Aturan sekolah apa dan sebagainya. Itu tujuannya di situ. Jadi anaknya kesadaran. Seperti itu Bapak Ibu. Saya juga salah kalau lagi di aula marah-marah. Karena mungkin Bapak Ibu sekali coba di depan bicara terus anak-anak itu badan itu bicara marahnya kayak apa ini. Kadang saya tak sabar-sabarin saya Bapak Ibu. Tak sabar-sabarin. Gak boleh marah. Tapi tetap marah. Gitu kayak gitu. Ada saya kata malu gitu. Tapi tidak kayak gitu. Kadang anak-anak juga harus dipertegas juga kan. Nah, harus kayak gitu.
Nah, hampir selesai. Ada kata-kata apa ini Bapak Ibu? Kenapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kira-kira poinnya apa? Saya tanya dulu, tata tertib sekolah benar atau salah kalau sekarang sesuai dengan kurikulum Merdeka? Sekolah kan punya tata tertib yang begini, sudah tata tertib yang begini. Saya juga tahu maksudnya. Sebelum belajar ini saya kemarin, iya oke. Tata tertib sekolah boleh atau tidak? Sebenarnya itu sudah tidak boleh. Peraturan kelas juga sudah tidak boleh. Karena peraturan kelas, tata tertib sekolah itu yang buat cuma satu pihak. Siapa? Sekolah. Padahal kita juga harus bukan Pak Wawan lagi kita jangan juga kayak gitu aja. Maka harus diubah. Bedanya aturan sama keyakinannya. Aturan dibuat satu pihak harus diikuti semuanya, termasuk aturan guru karyawan. Maka itu harus diubah menjadi apa? Keyakinan kelas. Satu lagi berarti keyakinan sekolah. Caranya gimana? Sudah Bapak Ibu, kemarin sudah diterapkan. Saya sudah kemarin sudah kepala sekolah dan 10 guru mencoba untuk menelaah visi kita. Jadi caranya, kalau misalnya kita mau menelaah visi misi, Bapak Ibu katanya satu-satu. Pilihnya Bapak Ibu anak lulus di SMP ngapain? Sebutin satu-satu sama. Kalau Bapak Ibu mau menerapkan keyakinan kelas, aturannya yang dibuat berdasarkan yang diminta siswa. Anak-anak kelas ini kotor. Berarti kesepakatan apa yang harus kita buat? Buang sampah pada tempatnya Pak. Tulis, buang sampah pada tempatnya. Kemarin ada uang hilang. Bagaimana kita biar tidak ada uang hilang lagi? Harus saling menghargai teman-temannya Pak. Tulis, menghargai teman-temannya. Dan seterusnya. Maka itu sudah tidak lagi judulnya tata tertib kelas, aturan kelas, bukan, tapi judulnya adalah keyakinan kelas. Sudah buat atau belum? Belum, karena dipaksa dari kesiswaan dikasih laminatingan gitu ya kemarin ya. Besok semester selanjutnya kita mulai dibuka. Nah itu adalah keyakinan kelas. Kalau keyakinan sekolah dijabarkan dari keyakinan kelas, dikasih imbal baliknya dikasih. Nah, itu jadi peran keyakinan kelas. Maka bedanya kalau peraturan cuma satu gini, peraturan SMP kita untuk siswa tidak boleh terlambat. Terus apa begini? Mungkin bisa membaca ama, terus apa namanya? Ikut. Tidak boleh melakukan bullying dan sebagainya. Ya. Jangan dan sebagainya. Kalau keyakinan kelas nggak boleh menggunakan nggak boleh menggunakan jangan membuang sampah sembarangan. Keyakinan kelasnya jadi benar. Buanglah sampah pada tempatnya. Kesadarannya siswa akan itu seperti apa ini? Seperti meminta siswa, tapi dengan hal yang lebih lembut. Itu keyakinan kelas. Apalagi rajin yang ada antara apa? Jangan membawa minuman keras sebelumnya. Karena di peraturan kita siswa membawa minuman keras. Nah, itu kayak itu berarti poinnya siap. Enggak ada kata-kata sama. Maka nanti kita ubah menjadi ke nilai kebajikan yang ditujukan. Jadi kan kebajikan banyak ya. Yang kebajikan banyak. Contoh dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain dan diri sendiri. Dilarang melakukan kekerasan, menjaga keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, berarti menjaga kesehatan sendiri dan orang lain dan seterusnya. Kira-kira lebih positif yang peraturan atau keyakinan? Keyakinan. Besok kita mulai implementasikan. Next, selanjutnya. Nah, dari peraturan kelas kita ubah menjadi keyakinan kelas. Maka keyakinan kelas ini akan menjadi lingkungan yang positif. Kalau sudah menjadi positif, maka akan menjadi budaya yang positif. Tidak lagi nanti kita menemukan anak-anak yang bajunya dikeluarin, ya kan? Anak-anak yang terlambat sudah tidak, yang bullying terutama. Saya coba ada sampai Masya Allah, bullying ini kelas 7 luar biasa. Selanjutnya Bapak Ibu, habis selesai. Kebutuhan dasar manusia, apa saja Bapak Ibu? Kasih sayang dan rasa diterima. Bahasa Inggris
asisten atau apa Bu? Oh, diterima. Oh, masa memiliki. Terus membuang saat. Ke B, bahasa, kesenangan dan survival. Jadi tentang hidup. Saya tanya Bapak Ibu aja kan sebagai siswa pengen ini semua atau enggak? Iya, pengen. Ini kebutuhan dasar manusia. Siswa punya tidak? Punya. Kalau mau kita benar nggak sih punya, kita lihat. Siswa kalau pelajaran kadang rame atau enggak? Rame, karena dia pengen kebebasan. Dia kadang ada yang membuli si awaknya gede, bully anaknya awaknya cilik. Itu karena dia pengen menguasai. Bu Eri mah bully gede terus. Terus dia juga perlu kesenangan. Dia juga perlu kasih sayang. Ini kebutuhan dasar manusia. Contoh aja. Memukul teman yang menghinanya, kebutuhan dasarnya apa? Memukul teman yang menghina, yang menunjukkan kekuasaannya. Pertanyaan pada siswa, apakah ada cara untuk memenuhi kebutuhan kekuasaan tanpa melakukan kekerasan? Ada tidak boleh? Sepertinya lelah Pak. Saya tahu kamu capek. Saya juga capek. Dan lagi yang materi ini tadi ada orang tua macam-macam, dari mana saja. Kalau di CGP itu gini Bapak Ibu, saya dapat CGP itu nilai yang saya dapatkan 1. Yang paling terapkan sampai detik ini. Jangan pernah takut apapun yang kamu lakukan. Saya presentasi malam ini presentasi. Saya buatnya sampai dari sebelumnya. Kenapa bisa selesai? Jangan takut salah. CGP itu nggak boleh disalahkan. Guru juga sama nggak boleh disalahkan. Allah satu pelajarannya nggak sesuai dengan materi MGMP. It's okay, silahkan, nggak masalah, pede aja. Bu Ewi bilang, wah saya ada Bu Desi bilang, wah kalau kayak gini salah atau benar, saya pasti jawab, boleh Bu benar gitu. Karena apa yang kita buat nggak mungkin disalahkan selama kita melakukan sesuatu hal itu yang positif. Bapak Ibu ngajar 1, 2, 3, 5 bab. Oh, aja nggak mau ngajar dari bab 1, saya maunya ngajar dari bab 5. Boleh, nggak ada yang mau menyalahkan dan lain sebagainya. Maka dari CGP ini salah satu nilai yang saya dapat adalah merasa tidak takut salah. Maka saya berani bilang tidak takut salah, manusia itu tidak ada yang sempurna kayak gitu. Makanya kalau Bapak, makanya hal seperti ini harus kita terapkan. Kedua Bapak Ibu, menyebarkan gosip tentang teman sekelas. Kira-kira apa ini Bapak Ibu? Ada teman 7E menyebarkan gosip ke kakak kelas kelas. Jadi dia butuh cinta dan kasih sayang, ya kan? Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, dari kenakalan anak semua itu, dari perilaku siswa seperti itu, contoh kasih sayang, bentuk cinta dan kasih sayang, kita menyikapinya gimana? Contoh apa ini? Namanya apa? Yang bisa kita berikan ke siswa untuk memenuhi kebutuhan cinta dan kasih sayang apa? Perhatian, benar. Kalau kekuasaan apa Pak Bu? Kekuasaan apa Pak Bu? Suasana kebijakan. Apa? Iya. Kadang dikasih sesuatu biar dia memimpin di depan. Presentasi itu penting banget. Dikasih ruang dan sebagainya. Iya. Terakhir, kebebasan juga ya. Senang menjatuhkan teman saat teman dengan sedang berjalan di luar sekolah. Ini kalau kita masuk ke materi bully, masuk lagi. Masuk bully fisik ini. Dia senang. Contoh nih, maaf ya, yang sakit itu, yang tadi itu anaknya suka nantangin teman. Kalau bisa tanya temennya. Kemarin pas mediasi pertama sudah sampaikan, satu itu suka nantangin teman. Gini nantangin itu tidak hanya cuma sekedar kayak gitu, dipegang sini nih, belum gitu. Makanya muncul si teman satunya tidak terima kayak gitu, akhirnya muncullah perkelahian. Ujung-ujungnya laporannya adalah bully. Padahal kalau bullying sama perkelahian beda. Bullying itu korbannya tidak apa-apain aja. Kalau perkelahian dua orang yang sama-sama berani,
Diki Reza itu setiap pelajaran ke kamar mandi, betul? Iya. Dia kan butuh kebebasan. Dia butuh kebebasan. Berarti kita kalau marah sama atau tidak? Ya hanya benar juga marah, tapi dia juga butuh kebebasan. Maka dalam pembelajaran satu ditanya, pengen pelajarannya di mana dan sebagainya. Selanjutnya, setelah tadi kita tahu 5 kebutuhan apa? Manusia, kita harus tahu juga 5 posisi kontrol. Sebagai apa kita? Penghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan juga sebagai manajer. Kalau yang ini identitas gagal, kita buku, kita membuat orang merasa bersalah, itu artinya identitas kita gagal. Artinya anak yang bermasalah itu memiliki identitas yang gagal. Jadi dia tidak menyadari. Tapi kalau kita jadi sebagai teman, guru sebagai teman, dan pemantau, identitas berhasil. Tapi ingat, jangan posisikan diri kita 100% menjadi kayak teman. Efek negatif ada nggak? Ada. Saya juga kadang marah sama anak. Sing kadang tiba-tiba sama guru rangkul dan sebagainya, itu ya boleh. Kita juga kadang harus pakai begitu. Ya. Jadi kadang-kadang ada. Tapi yang paling bagus adalah kita sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Apa yang kamu lakuin tadi? Kok kamu lakuin kayak gitu? Menghargai diri sendiri. Jadi anak itu menghargai diri sendiri itu, anak itu mengakui kesalahan yang dia lakukan dan sebagainya. Itu jadi ada 5 posisi kontrol. Tadi kan ada stimulus respon sama posisi kontrol, ya Bapak Ibu. Stimulus respon diubah menjadi posisi kontrol dengan ini, ya dengan ini. Tapi nggak apa-apa, Bapak Ibu mau sekali-kali jadi penghukum nggak apa-apa, penghukum nggak apa-apa, membuat orang merasa kesalahan itu nggak apa-apa. Teman, pemantau, dan manajer nggak apa-apa. Tapi yang paling bagus adalah peran sebagai manajer. Itu. Next. Nah, contoh. Saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti itu apa? Ada anak. Kalau saya kecewa sama kamu lakuin itu, berarti itu posisinya, posisi kontrolnya apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya, berarti menghukum. Ayo lakukan demi ibu atau bapak. Berarti itu siapa? Teman. Itu teman. Sampai kapan? Itu teman. Terus ada lagi Bapak Ibu. Kalau ada ini, ya saya juga bisa sampai. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti itu posisi kontrol apa? Pertanyaan. Manajer. Kalau ini bocah nakal gitu, rokokan itu apa kira-kira? Hukum. Nah itu yang kita boleh Bapak Ibu. Oke. Masih ada lagi? Terakhir. Itu sedikit dari kami. Jangan tiba-tiba dulu. Tentang budaya positif. Kenapa kok? Kenapa sih harus ada karyawan yang juga ikut penting? Kenapa? Pak Ali biar tahu di depan, kalau anak mau ada kabur itu diingatkan. Udah jam 5 belum lah. Kenapa kamu ke situ? Nah itu Pak, restitusi Pak. Ya. Atau ini Pak, yang harus berapa Pak Ali? Ada sih-sih jual sate. Tanya Pak Ali, ditanya Pak Ali, Bu, tadi mau lagi jual sate, siapa mau beli siapa? Siswa ini kan siswa lagi belajar, berarti nggak ada ya Pak, nggak ada pokoknya itu. Nah itu kan jadi enak Pak. Jangan kan dia mau Bu, kalau dari situ kita nggak ada Pak Ali, nggak enak Pak Ali. Ya, jadi semua harus memahami. Sama Pak kasir juga sama. Ada anak di situ makan gitu, ditanya. Seperti itu, saya harap ada 1 atau 2 pertanyaan yang diajukan biar kita ada di bawah tadi. Silakan kemudian ini nggak ada settingan Bapak Ibu. Itu beliau ada sendiri. Saya mau tanya ini.
ini yang terkait dengan pembelajaran PAI. Kita kan sedang berbicara tentang literasi dan numerasi. Kemudian bagi anak-anak yang kalau pelajaran PAI kadang-kadang ada 1-2 anak yang tidak bisa membaca Al-Quran. Ya bisa tapi gerombol itu berarti termasuk belum bisa literasi atau bagaimana? Yang kedua, ketika pembelajaran pertama saya, pertama onboarding biasanya, ketika mengikuti pembelajaran ya oke saja, tapi nanti kalau lama-lama diberi tugas, kemudian lagi sudah melakukan tugas, dan saya menilai biasanya anak itu mesti pinjam HP untuk foto, ini bagaimana ya? Yang mungkin pinjam foto, pinjam HP-nya udah mau dicekak, bagaimana ini? Bingung ya? Apa yang harus dilakukan? Terima kasih. Baik, terima kasih. Gak ada settingan ya, gak ada settingan, dia tanya sendiri ya. Tadi yang terkait yang pertama, apakah membaca Al-Quran termasuk literasi? Iya, itu literasi. Apalagi PAI itu kan pendidikan agama Islam. Sekarang itu PABP. Ya. Kalau Islam berarti agama Islam gitu. Itu termasuk literasi bu. Karena bagaimanapun kalau di Islam, kalau kita melihat agama Islam kan membaca Al-Quran itu kan suatu kewajiban kita juga harus mampu. Makanya jadi kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh siswa, apalagi kita basic ketakwaan. Jadi salah satunya di dalam masuk. Maka itu menjadi literasi. Maka Bunda harus memasukkan itu menjadi tujuan pembelajaran. Mungkin kerjasama dengan guru mapel PAI yang kelas 7. Kelas 7 harus ada tujuan pembelajaran mampu membaca Al-Quran. Nanti jadi kelas 9 itu sudah tidak tujuannya tidak mampu membaca, tapi mampu menganalisis publik. Bahkan tajwidnya dan sebagainya. Itu Bu. Ya mungkin kayak gitu. Ya mungkin jadi hari ini kita lebih efektif aja. Efektif kebutuhan. Kalau Bunda sekarang ingin menganalisis anak mana yang belum bisa, tanya aja, suruh jujur aja. Ada yang belum bisa baca Al-Quran atau mau malu, kira-kira siapa Bunda deketi aja. Nah itu dikasih pelaporan khusus. Maka tujuan pembelajaran itu tidak. Gitu. Yang kedua tadi terkait dengan anak main HP di HP. Berarti di HP-nya Bunda. Nah, berarti Bunda posisi kontrolnya lebih banyak ke teman. Jadi Bunda lebih posisikan dirinya Bunda itu teman. Cara mengontrol anak. Jadi gini, kalau anak ada yang manut sama kita kan takut hukum, maka posisi kontrol kita adalah menghukum. Tapi ada anak yang kita nggak menghukum, nggak ngapa-ngapain, tapi itu nggak manut sama kita, maka itu sebagai posisi kontrol manager. Nah, kalau ada teman yang ada anak yang banget sama kita, sampai pegang barang-barang guru, karena posisi kontrol kita, cara menangkap anak itu kita mungkin terlalu dekat, yaitu dengan posisi kontrol teman, terlalu dekat. Maka kayak gitu. Nah, maka Bunda solusinya gimana? Ubah Bu, dijadikan pemantau. Jadi jangan lagi sebagai teman. Jadi Bunda jangan terlalu dekat. Artinya gini, pemantau itu mengarah. Kamu nggak jangan terlalu dekat sama kalau sama pembelajaran, kalau sama guru ya, gitu. Tapi kalau manajer, gini, kalau kamu terlalu dekat sama guru ini bagus apa enggak? Itu manajer. Jadi lebih dipantau aja, bapak nggak memantau. Jadi sambil ingat, seperti itu. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Pak Tuhan. Nah ini yang saya mau Pak, ada pertanyaan. Terima kasih. Berkenaan dengan tadi penyusunan tata tertib menjadi kebiasaan yang lebih baik adalah menjadi kesadaran itu. Pemahaman saya gimana? Kalau dari peraturan itu kemudian dinaikkan menjadi seperti itu, memang butuh penyadaran yang luar biasa ke anak kita. Karena memang kadang kita sudah buatkan aja pelanggaran itu seolah-olah tidak peduli dengan aturan yang ada. Nah memang butuh membuat kesadaran diri kita masing-masing. Apalagi terutama anak itu kan butuh semacam upaya yang lebih dalam lagi. Nah itu caranya bagaimana? Kemudian berikutnya berkenaan dengan itu juga, apakah dengan
dengan kesadaran itu masih harus disertakan adanya poin atau hukuman, itu masih boleh atau tidak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kalau pertanyaan kamu caranya gimana, sebenarnya saya juga memikirkan formulanya Pak. Jadi sebenarnya menjadi keyakinan sekolah itu awalnya adalah keyakinan kelas dulu. Keyakinan kelas jadi keyakinan kelas itu awalnya jadi keyakinan siswa itu sendiri. Maka harusnya kalau membuat keyakinan sekolah itu kelas akomodir apa yang menjadi identifikasi wali kelas di kelas tersebut, akomodir semua. Siswa membuang sampah, barang hilang misal, sapu tidak pada tempatnya, semua diakomodir. Termasuk kenakalan anak, pembiasaan anak. Contoh siswa jadi di kancane, contoh siswa yang di kancane bicaranya tidak baik, semua diakomodir. Maka nanti baru Bapak Ibu guru kita ketemu dan akan nanti larinya ke visi-visi juga Pak. Jadi saat itu membahas. Nah nanti ketemu di kita OI satu persatu kelas ini apa saja nanti yang sama-sama kita buat. Terus dijadikan hal positif. Ini ada tadi sampah apa buang sampah sembarangan, tapi tidak bicara buanglah sampah pada tempatnya. Itu diakomodir semua. Maka itu menjadi keyakinan kelas plus juga keyakinan sekolah. Dan itu prosesnya memang panjang Pak. Seperti itu. Jadi mungkin itu akan menjadi ikhtiar kita nanti di semester 2 mungkin. Nanti setelah semester ini selesai mungkin CPP bisa kita tidak lanjuti hal seperti itu Pak. Yang kedua, apakah butuh skor, SIM dan sebagainya? Itu sebagai kontrol Pak. Itu sebagai kontrol kita. Sebagai pengontrol kita. Saya setuju pas Bu Yuni awal semester itu bilang gini, oh saya mau buat catatan kartu setiap anak. Itu jangan sampai lengah. Itu jangan sampai tidak digunakan. Itu sebagai kontrol kita. Kayak kemarin pas orang tuanya Gafa datang yang bully sampai tarik mata itu langsung kita tunjukin ini anaknya kesalahannya ini. Orang tuanya diam, tidak protes. Kenapa? Karena kita punya catatan itu dan itu mohon jangan sampai lengah. Dan itu skorsin itu kontrol sebagai kontrol. Memang semua tidak boleh mengeluarkan benar, semua tidak boleh tidak menaikkan benar, semua tidak boleh jadi semua naik kelas boleh, jadi harus naik kelas. Tetapi kita juga harus punya kontrol. Kira-kira anak ini sudah tidak bisa berarti sekolah kita sudah tidak bisa meneruskan. Tapi tidak keluar. Silakan untuk cari sekolah lain. Nanti kita bahas. Seperti itu. Cukup ya Bapak Ibu. Oke, terima kasih untuk terkait dengan yang lain-lain. Keyakinan dan sebagainya nanti itu gampang, kita konsultasi aja kita di ruang guru bisa cepat selesai. Intinya PMM harus diselesaikan terus, kinerjanya harus diselesaikan. Kemarin sudah perencanaan, berarti sekarang menyiapkan pelaksanaannya. Seperti itu dari saya, mohon maaf. CGP selanjutnya saya harap banyak yang ikut biar saya tidak sendirian. Pak Bu ini yang bisa Basuki berapa tahun kalau usia 60 berapa tahun lagi? 8 tahun. Karena batas minimalnya 10 tahun. 10 menjelang pensiun itu bisa ikut. Yang boleh mendaftar setelah 5 tahun sudah body. Gitu. Oke. Berarti aku masih bisa. Ya apa-apa masih bisa ikut. Bu Eria masih bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada